Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang disampaikan dalam bacaan pertama tadi kitab Raja-Raja, bagaimana Hizkia begitu takut, sangat ketakutan karena Sanherib sudah siap untuk menyerang, dan kalau Sanherib menyerang, Raja Asyur menyerang, pasti kalah. Israel, Hizkia pasti kalah. Maka kemudian atas ancaman berkaitan dengan keimanan dari Hizkia yang ditantang oleh Sanherib, maka kemudian Hizkia datang ke rumah Tuhan, berdoa mohon pertolongan. Secara manusia sudah tidak mungkin untuk mengatasi atau mengalahkan Sanherib, tetapi ternyata dari permohonan Hizkia, Tuhan bertindak dengan cara Tuhan. Maka akhirnya kota itu pun tidak dikalahkan, tidak diserang, karena akhirnya kembali, Sanherib kembali dan pergi ke Niniwe. Dan dalam hal ini menjadi suatu permenungan dalam kehidupan kita. Banyak pengalaman hidup yang seringkali kita ini begitu sulit kita atasi dalam hidup sebagai manusia. Banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Namun belajar dari ini, kita bersama hendaknya juga senantiasa datang kepada Tuhan, dan Tuhan tidak menutup mata, tapi Tuhan akan terus membantu kita, dan kita diminta dalam kehidupan kita sebagai tanda kerendahan hati untuk terus mencari jalan Tuhan. Dalam bacaan Injil disampaikan, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing atau mutiaramu kepada babi." Ini maksudnya adalah barang kudus jangan diberikan kepada, bahasanya ini kan anjing, babi itu haram semua. Artinya jangan berikan pada yang kafir. Jangan sampai barang-barang itu diinjak, diperlakukan menjadi tidak baik. Nah, bagi orang beriman barang-barang kudus sangat bernilai. Tetapi ketika terus kemudian dengan sembarang diperlakukan yang tidak baik, sangat mungkin bagi orang yang tidak mengenal Allah. Maka kita juga kemudian diminta untuk memperhatikan kehidupan iman kita. Komuni kudus maka juga tidak diberikan kepada orang yang tidak mengimani Tuhan Yesus.
Komunikus diberikan kepada orang yang mengimani Tuhan. Tapi menjadi refleksi, sejauh mana kita sungguh-sungguh mengimani Tuhan Yesus. Bahwa apa yang diberikan Tuhan Yesus, yaitu dirinya, menjadi suatu jalan. Kalau dikatakan tadi, sempitlah jalan menuju kepada keselamatan, kepada kehidupan. Karena jalan yang diberikan Tuhan Yesus adalah jalan salib, jalan penderitaan, jalan yang sulit. Oleh karena itu ketika kita mengalami suatu kesulitan, ketika kita mengalami suatu hal yang berat, mari kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa akan mengatakan kepada kita, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Belajar dari Tuhan. Maka mari kita menyerahkan seluruh perkara hidup kita ke hadirat Tuhan. Supaya dengan kita terus memberi perhatian, terus kita mengimani kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka segala perkara akan bisa kita tanggung dalam kehidupan ini untuk mengolah kehidupan kita dalam keseharian, menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.